Nama pendek, nama sampai ke karena kan tikus saja tidak selalu yang tikus Bu, saya izin juga, Bu. OSIS semua. Apa namanya? Ini Rohis, Pak. Rohis. OSIS dah. Bukan? Kita aku buat nama OSIS ngapa mungkin diam ni. Hah? Oh, mungkin kalau di situ OSIS. Ah, iya. Pesan-pesan dong, Pak. Pesan-pesan sudah Oke. Ini marah banget. Tadi lagi tak mood kata Rangga. Wah, kami tidak tahu. Ini lagi pas ya. Ayah. Tak ada guru yang tak mood dengan kami dia. Tahu, nama hapus. Hello everyone. Boleh ke? Sabar. Kami tabak, Kak. Dia ke bawah sangat. Nah, ini dah benda kakak. Oke, saya sama satu rangsang pesisir, tolong matikan mic-nya. cinta. Jumlahnya sama anak-anak itu. Jumlahnya sama itu lagi enak. Ini dikasih ke kenal. Oh, Bu, susuk 2.000 nanti 5.000. Aku banyak suka banyak. Kalau kita dulu ketua kita masuk ada minum apa? Apa? Baik Bu Suraya, Iya. kita mulai Bu. Mas Freddy mohon yang lainnya di mute terlebih dahulu ya. Siap, Mas Hamam. Terdengar jelas suara saya, Mas Hamam? Jelas sekali Bu, merdu, serak-serak basah. Masya Allah. Kenceng banget. Semangat ya Pak ya, PIFR 2025.
Ya, betul. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Abang Min, kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nanti Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Direktur PAI Ditjen Pendis Kementerian Agama Bapak Dr. M. Munir, yang sama-sama kita hormati Kasubdit PAI pada Pak UTK Bapak Bruri Haryanto, yang sama-sama kita hormati Ketua Asosiasi Guru PAI Indonesia Bapak Dr. Andes Haji Endang Zainal beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua Pokjawas PAI Bapak Dr. Haji Amir Mahmud beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua Forum Komunikasi Guru PAITK, Ibu Dr. Haja Nunung beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua dari tim UIN Syarif Hidayatullah, Ibu Salama Agung MA PhD beserta tim, Ketua Advisi, rekan-rekan pada Subdit PAI PAUD TK di Direktorat Pendidikan Agama Islam, yang terhormat tim U-Smart ya, Mas Agi bersama timnya, Bapak Ibu Guru PAI, Bapak Ibu Pengawas PAI, siswa-siswi dan juga mahasiswa pada perguruan tinggi umum yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, Rabu 22 Oktober 2025, kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat umur panjang sehingga dapat berjumpa, bermuajahah dalam Zoom ini dalam rangkaian PAI Fair 2025. Ya, bertepatan dengan Hari Santri, kami ucapkan selamat Hari Santri kepada seluruh santri Indonesia. Hari Santri mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga pengikut setianya. Kita semua insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Ini merupakan salah satu rangkaian dari perhelatan PAI Fair 2025, Direktorat PAI Ditjen Pendis Kementerian Agama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, diinformasikan bagi yang tidak bisa bergabung pada Zoom kali ini, Bapak Ibu bisa menyaksikan pada YouTube channel Direktorat PAI Kemenak, gitu ya. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Dan juga ada IG dengan nama Direktorat PAI. Jangan lupa follow IG dari Direktorat PAI ya. Baik, Bapak Ibu yang hadir berbahagia, PAI Fair ini merupakan program dari Direktorat Pendidikan Agama Islam bekerja sama dengan AGPAI, Asosiasi Guru PAI Indonesia, gitu ya. Dan PAI Fair ini mengusung Knowledge and Character Competitions dengan mengusung tema membangun generasi emas, berilmu, berakhlak, dan berdampak. PAI Fair merupakan ajang kompetensi bagi seluruh siswa mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, juga mahasiswa pada perguruan tinggi umum, serta diikutsertakan juga guru PAI dan juga pengawas PAI di sekolah. Informasi untuk PAI Fair ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 30 November 2025 di Swiss Bell Serpong, Tangerang, Banten. Bapak Ibu, sebagai informasi kembali bahwa pada PAI Fair ini ada beragam macam mata lomba yang akan dilaksanakan ya, baik secara khusus maupun secara umum. Gitu ya, ada mata lomba MHQ, Musabaqah Hifzil Quran, Musabaqah Tilawatil Quran, MTQ, pidato, cover lagu PAI, cipta lagu PAI, poster, konten video kreatif, dan juga Olimpiade PAI. Baik, Bapak Ibu,
karena ini sesi question and answer, sebelumnya mari izinkan saya untuk membaca pantun dulu ya. Oke, jauh pulau dari Malaka, Cakep. pergi haji ke Cakep. kota Mekah. Cakep. Cakep. Dengan basmalah acara dibuka. Asik. Insya Allah kita semua mendapatkan barokah. Amin. Amin. Bapak Ibu, untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik, untuk sesi pertama yang mengawali kita dengarkan dulu paparan terkait dengan program PAI Fair 2025 ini. Kami persilahkan kepada Pak Kasubdit, Bapak Bruri untuk memberikan paparan materinya terkait dengan program PAI Fair yang akan dilaksanakan di 27 hingga 30 November ini. Kami persilahkan dengan penuh hormat Bapak Kasubdit. Nggak ada kayaknya Bu. Lagi Oh, nggak rapat ada. sama Pak Dir. Biar saya aja. Oke, siap. Baik, kami persilakan ke Mas Hamam untuk memaparkan materi terkait dengan PAI Fair 2025 ini. Kami persilakan Pak Mas Hamam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Suraya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang lomba-lomba yang ada di PAI Fair. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung pada Zoom atau acara Q&A pada hari ini. Mudah-mudahan dalam acara ini kita mendapatkan kejelasan terkait dengan mekanisme lomba yang ada di PAI Fair. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus AKPAI, Asosiasi Guru PAI Indonesia yang sudah berkecimpung dan membantu Direktorat PAI untuk melaksanakan PAI Fair ini. Saya juga berterima kasih kepada Asosiasi Dosen PAI seluruh Indonesia, ATPC. Mudah-mudahan juga hadir di sini. Kemudian seluruh pihak yang diajak bekerja sama untuk menyelenggarakan PAI Fair ini. Juga para Kabid PAI, Pakis, Pendis yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama yang kasus-kasus atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya ya. Saya akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu tentang kegiatan ini. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa PAI Fair ini pada awalnya adalah gagasan untuk menggabungkan seluruh lomba yang ada di Direktorat PAI. Dulu ada Gebiar PAI, ada Pentas PAI dan sebagainya. Kemudian karena ada efisiensi, maka dipadatkan dalam satu kegiatan yakni PAI Fair gitu ya. Yang lomba-lomba ini bisa mencakup seluruh jenjang yang ada di lembaga pendidikan termasuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian mahasiswa pada perguruan tinggi umum, dan juga guru-guru PAI dan pengawas PAI. Jadi semuanya dilibatkan. Meskipun nanti pembagian lombanya tidak semua bisa ikut lomba. Nah, ini beberapa hal saya ingin menyampaikan. Saya mohon share screen terlebih dahulu. Sebentar. Bentar ya, mohon maaf. Oke ya, sudah kelihatan. Bapak Ibu, peserta Zoom sebenarnya paling awal saya ingin menjelaskan bahwa perlombaan semua perlombaan yang ada di PAI Fair itu
akan melalui pendaftarannya dan informasi-informasinya akan melalui pada website ini, yakni website paifair.kemenak.go.id ya. Di situ ada penjelasannya bahwa PAI Fair 2025 Kementerian Agama adalah ajang pengembangan minat, bakat, prestasi di bidang pendidikan agama Islam untuk siswa-siswi TK, SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa perguruan tinggi umum, serta guru dan pengawas PAI. Jadi yang boleh ikut adalah siswa-siswa yang berada yang punya lembaga pendidikan bernama sekolah, ya, bukan madrasah, bukan pondok pesantren. Jadi kita menyasar kepada siswa-siswi Muslim yang ada di sekolah dan juga mahasiswa pada perguruan tinggi umum yang ada di eh, mahasiswa yang ada di perguruan tinggi umum, bukan yang berada di bawah Kementerian Agama, tetapi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini, eh, di sini ada kategori lomba, tapi sebelum itu Bapak Ibu mesti mengunduh panduan pelaksanaannya. Jadi mohon panduan pelaksanaan ini dibaca dengan benar. Nanti jika ada sesuatu yang janggal atau tidak bisa dipahami, silahkan ditanyakan kepada nomor yang sudah tersedia begitu. Nah, ketika Bapak Ibu unduh semua di sini, nanti di sini ada mekanisme, ada cara pendaftaran dan sebagainya, ada persyaratan-persyaratan yang mesti diisi begitu ya, Bu ya. Terus selanjutnya ini saya bukakan langsung juknisnya, sudah kelihatan ya. Soraya sudah kelihatan juknisnya. Sudah. Oke, baik. Bapak Ibu, juknis ini bukanlah, panduan ini bukanlah kitab suci ya. Panduan ini tentu masih banyak kekurangan. Nanti kalau Bapak Ibu masih menemukan kesalahan ketik dan sebagainya, silakan memberikan masukan kepada kami. Nanti kita akan perbaiki ke depannya. Nah, ini saya akan jelaskan terlebih dahulu hal-hal yang penting. Nah, yang pertama ini adalah logo PAI Fair ya. Nanti di beberapa lomba akan mensyaratkan adanya logo ini seperti di video konten kreator, poster, mohon menyertakan logo tersebut begitu ya. Logo ini punya makna banyak, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Kemudian, nah ini jenis lomba dan juga pesertanya. Jadi tidak semua peserta bisa mengikuti lomba tersebut. Yang pertama adalah Olimpiade PAI Nasional. Olimpiade Olimpiade PAI Nasional ini diikuti oleh SD. Jadi pesertanya harus SD. Nanti ada surat keterangan dari sekolah ya, harus SD, kemudian SMP, SMA atau SMK. Nah, untuk SD, SMA, SMK ini nanti ada waktunya sendiri dalam penyelenggaraan. Nah, nanti bisa dipantau dan ini nanti akan dihandle oleh Akpai dan juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nanti ada penjelasannya setelah ini. Kemudian juga ada mahasiswa dari PTU, dia boleh ikut Olimpiade. Nanti ada sendiri yang waktunya akan berbeda dengan Olimpiade untuk SD, SMP, dan SMA. Kemudian Musabakoh Hifzil Quran. Ini lomba menghafal Al-Quran diperuntukkan untuk siswa TK, kemudian SD, SMP, dan SMA. Ya, ini juga nanti ada aturannya sendiri. Kemudian untuk pidato hanya diperuntukkan untuk anak SD, SMP, dan SMA. Kemudian cover lagu, ini lagunya sudah kita sediakan di website, nanti tinggal unduh, tinggal dipelajari ya. Cover lagu anak-anak memang dikhususkan untuk anak TK dan anak SD. Yang SMP, SMA, mahasiswa tidak perlu ikut cover lagu gitu ya. Kemudian cipta lagu, membuat lagu dengan nuansa pendidikan agama Islam itu diperuntukkan bagi
mahasiswa di PTU dan guru PAI. Ya, guru PAI ini adalah guru pendidikan agama Islam pada sekolah umum, bukan guru PAI di madrasah. Oke, bisa dipahami itu ya. Kemudian lomba poster. Lomba poster itu diperuntukkan untuk anak SMP, SMA, mahasiswa, guru PAI dan juga pengawas. Sedangkan lomba yang terakhir, lomba konten video kreatif, itu diperuntukkan untuk SMP, SMA, SMK, guru PAI dan juga pengawas PAI. Kemudian yang paling penting lagi dan banyak dipertanyakan itu adalah terkait dengan mekanisme penyelenggaraan, terutama yang terkait dengan penyeleksian. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa ada lomba-lomba yang dibuka secara umum, jadi terbagi menjadi dua ya. Ada lomba yang diseleksi langsung oleh panitia pusat Kementerian Agama. Jadi bisa langsung daftar, kemudian yang nyeleksi adalah dari Kementerian Agama. Lomba itu adalah satu lomba cover lagu PAI, kemudian lomba cipta lagu PAI, kemudian lomba poster, ya lomba poster, dan terakhir lomba video kreatif. Nah, itu yang nyeleksi Kemenang Pusat. Jadi Bapak Ibu langsung bisa daftar di situ, kemudian upload persyaratan-persyaratan langsung di situ. Tuh. Nah, sedangkan lomba MHQ, MTQ, dan pidato itu nanti yang akan menyelenggarakan seleksinya dari tingkat kabupaten hingga provinsi adalah kantor Kementerian Agama wilayah provinsi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kantor Kementerian Agama tingkat provinsi atau menunggu info dari sana. Beberapa daerah sudah melakukan seleksi tersebut. Jadi kalau ada daerah tidak menyelenggarakan pasca kita membuka pengumuman ini, berarti mereka sudah mengantongi juaranya. Tinggal panitia dari Kanwil mendaftarkan peserta yang diutus ke tingkat nasional. Itu sudah kita buka link dan kita sudah bicarakan ke kantor wilayah Kementerian Agama di setiap provinsi. Begitu. Jadi, nah, yang khusus untuk Olimpiade tingkat SD, SMA, SMK ini sebetulnya sudah berjalan lebih awal karena ini pada awalnya adalah event dari AKPAI. AKPAI itu Asosiasi Guru PAI Indonesia yang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu proses pendaftarannya. Kemudian kita gabungkan di PAI Fair dan kita cantolkan di web yang ada di PAI Fair ini. Nah, Olimpiade SD, SMP, SMA ini sudah punya jadwalnya sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa lihat jadwal di panduan ini dan sudah bisa daftar. Dan insya Allah terakhir adalah besok ya, terakhir besok dan tidak dikenakan biaya. Olimpiade PAI ini diseleksi secara bertahap dari tingkat kabupaten, kemudian provinsi, kemudian dibawa ke tingkat nasional. Nanti di nasional kita uji lagi untuk menentukan pemenangnya. Kemudian Olimpiade PAI untuk mahasiswa ini juga terbuka. Langsung bisa daftar, kemudian langsung bisa ikut ujian. Nanti diseleksi secara serentak, tidak bertahap dari kabupaten, provinsi, tidak seperti itu, tapi diseleksi secara serentak. Mereka ujian secara online, kemudian dipilih 20 yang terbaik, kemudian ikut ke tingkat nasional untuk dipilih juara 1, 2, dan 3-nya. Begitu kira-kira. Nah, sedangkan seperti tadi MHQ dari Kanwil Provinsi yang akan nyeleksi, kemudian MTQ juga, pidato juga, sedangkan cover lagu, cipta lagu, poster, konten video kreatif bisa langsung mendaftar ke laman yang sudah disediakan, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita akan lihat timeline ya. Ini timelinenya. Kalau Bapak Ibu menemukan kesalahan ketik atau apa boleh memberikan masukan kepada kita. Yang pertama sosialisasi dengan Kanwil. Kanwil itu kantor wilayah Kementerian Agama yang ada di provinsi ya.
Kemudian juga ada kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten dan kota. Itu ada di kabupaten dan di kota. Nah, kita sudah melakukan sosialisasi kepada para kepala bidang yang ada di Kanwil itu kemarin tanggal 15 hingga 17 Oktober di Batam. Nah, sekarang sesi question and answer itu tanggal 22 hari ini. Kemudian pendaftaran sebenarnya sudah dibuka mulai kemarin ya tanggal 20 hingga 14 November, termasuk Olimpiade dan sebagainya. Kemudian pendaftaran lomba MHQ, MTQ, Pidato Nasional yang nantinya akan dihandle atau diseleksi oleh Kementerian Agama wilayah provinsi itu kita mulai tanggal 20 hingga 10 November. Jadi masih ada waktu lumayan lama. Kemudian batas akhir pendaftaran Olimpiade PAI untuk SD, SMP, SMA itu tanggal 23 Oktober, besok berarti ya sudah mulai ditutup. Kemudian pendaftaran akhir untuk Olimpiade mahasiswa itu kita buka agak panjang karena Olimpiade untuk mahasiswa tidak membutuhkan seleksi berjenjang dari kabupaten, provinsi dan provinsi tidak perlu seleksi itu kita buka secara langsung sehingga waktunya masih agak lama, yakni nanti berakhir di tanggal 5 ya. Kemudian ada technical meeting untuk Olimpiade SD SMP itu tanggal Nggak bisa ya? 25 Oktober. Amam biar ngomong nggak? Bapak tolong suaranya di Ya, mute kan Pak. suaranya di mute dulu. Kemudian technical meeting untuk Olimpiade PAI SD SMP tanggal 25 Oktober. Ini nanti teknisnya boleh dilihat di website ini ataupun di IG PAI Direktorat PAI atau mungkin nanti di akun masing-masing juga akan dikasih link ya. Kemudian tanggal 27 insya Allah akan dilakukan tryout untuk Olimpiade SD SMP SMA. Jadi tryoutnya online juga biar teman-teman yang mengikuti itu bisa tahu oh soalnya seperti ini, cara mengerjakannya seperti ini begitu ya. Kemudian tanggal 29 Oktober dilakukanlah Olimpiade PAI tingkat kota dan kabupaten. Kita seleksi di tingkat daerah ya. Kemudian tanggal 9-nya seleksi Olimpiade untuk tingkat mahasiswa 9 November itu juga secara online serempak. Nanti akan ada platform aplikasinya ya. Mohon nanti technical meeting bisa ikut semua biar tahu. Kemudian 11 technical meeting juri untuk cover lagu, cipta lagu, poster dan konten video kreatif itu di tanggal 10 November. Kemudian seleksi Olimpiade PAI tingkat provinsi untuk SD SMP itu tanggal 12 November. Kemudian penilaian lomba cover lagu PAI cipta lagu, poster, konten video kreatif itu dilakukan tanggal 15 sampai 19 November. Kita tidak tahu sudah nanti di tanggal itu akan ada berapa yang masuk. Kita mesti menyeleksi dari sisi administrasinya, kemudian substansi dari lagu dan juga poster dan juga video tersebut. Jadi mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lama. Hari ini aja sudah ada ratusan untuk pendaftarnya ya. Kemudian setelah kita nilai, kita akan umumkan semua pemenangnya yang akan ke Jakarta dari semua kategori lomba tersebut, mulai dari Olimpiade, kemudian MHQ, MTQ, dan semua jenis itu, jenis lomba tersebut akan kita umumkan rentang waktunya di tanggal 20 hingga 21. Jadi nanti kalau tanggal 20 belum ada ya berarti di 21 gitu. Kemudian puncaknya final di seluruh lomba akan diadakan pada tanggal 27 hingga 30 November. Jadi semua peserta final nanti akan diundang ke Jakarta, biayanya akan diganti oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam, mulai dari tiket, hotel sudah kita sediakan, akomodasi sudah ada, makan sudah ada, begitu. Nanti bisa dibaca di buku ini. Semua juga akan mendapatkan fasilitas seperti kaos dan merchandise yang lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya lebih lanjut kepada kami
dan juga panitia yang lainnya yang memiliki otoritas terkait dengan mekanisme lomba. Saya berharap dari peserta Zoom ada yang dari UIN, Pak Ridho ada? Karena di mekanisme Ada, Pak. Olimpiade online ini ada banyak, ya bukan banyak ya, ada beberapa penyesuaian yang mesti diketahui oleh para peserta. Nanti saya harap sebelum sesi tanya jawab, tim dari UIN silakan mempresentasikan mekanisme Olimpiade untuk SD, SMP, dan SMA. Kalau untuk mahasiswa saya kira sudah cukup jelas. Silakan dari UIN, Assalamualaikum Ridho. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Hamam atas paparannya terkait dengan pedoman PAIFER 2025. Selanjutnya, sebelum sesi question and answer ya, mari kita simak dulu pemaparan dari tim UIN, Sepi Hidayatullah, Ibu Salamah, atau mungkin Pak Ridullah yang akan menyampaikan. Baik, Ya, nanti silakan Mas. coba Gimana? kolaps Bu Salama juga hadir bersama kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Pak Hamam Faizin, Pak Dr. Hamam Faizin MA, beserta seluruh tim jajarannya, kemudian dari pendidik gitu ya. Kemudian hadir Pak Dr. Andes Haji Endang Zainal dari AFAI, Ibu Master of Ceremony, Bu Soraya, serta para Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kami dari UI Jakarta untuk menyampaikan juknis terkait dengan lomba Olimpiade tingkat SD, SMP, dan SMA. Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Mohon izin, materi Olimpiade PAI 2025 kali ini sedikit berbeda ya, karena kita mencoba untuk melakukan integrasi soal itu dengan beberapa bidang rumpun yang lain. Di sini, yang pertama, soal-soal yang akan dihadapi oleh siswa Olimpiade, baik itu jenjang SD, SMP, dan SMA itu adalah soal yang integrasi dengan sains dan teknologi. Kemudian, nanti ada juga soal integrasi nasionalisme dan keberagaman atau SNK. Masih dengar suara saya, Ibu? Masih terdengar jelas. Oke. Yang ketiga ada soal integrasi dengan ekoteologi atau SIE. Yang keempat soal integrasi kurikulum cinta atau SIK. Nah, tipe soal yang akan digunakan yang pertama PS, pilihan ganda sederhana dengan satu jawaban benar. Yang kedua adalah PG, pilihan ganda kompleks. Jadi ada dua jawaban yang benar, harus dipilih dua-duanya oleh soal integrasi sains dan teknologi atau ST ini, nanti soalnya itu kita bawa ada stimulus dan soal gitu. Nanti stimulus berisi integrasi antara keislaman itu AI, yang kami tidak bukan dari buku-buku PAID yang di sekolah itu. Nanti, akan kami integrasikan soal itu dengan fenomena teknologi seperti kecerdasan buatan, robotik, atau segala macam yang dengan sains dan teknologi. Kemudian nanti ada soal SINK, integrasi nasionalisme. Ini nanti makanya akan menampilkan masyarakat ya, ini apa AI ya, kemudian
biar ada unsur nasionalisme dan keberagamannya. Kami tampilkan stimulusnya nanti terkait dengan suku, bahasa, budaya, dan agama. Nanti baru soalnya terkait dengan PAI. Kemudian ada juga soal integrasi ekoteologi. Nah, kerangka soal yang akan kami tampilkan nanti adalah seperti fenomena kerusakan alam, ya, kerusakan lingkungan akibat ulah manusia seperti pencemaran udara, penebangan hutan, iklim, dan lain sebagainya, yang nantinya akan kami integrasikan dengan soal-soal PAI. Yang terakhir SIK, ya, soal integrasi dengan kurikulum cinta. Nanti soal-soalnya akan kita upayakan untuk terkait dengan sikap saling menghormati, menghargai, dan menebarkan kasih sayang dalam interaksi sehari-hari. Ini ya. Lalu bagaimana bentuk soalnya? Kami tampilkan bentuk soal PGS-nya. Ya, ini soal PGS-nya. Bentuknya seperti ini. Jadi untuk meningkatkan literasi siswa, maka kita gunakan stimulus. Setelah stimulus baru atau stem soal nanti kita buat soalnya. Oke, baik. Untuk yang PGK seperti ini. Nah, jadi ada dua jawaban yang harus dipilih oleh siswa kalau mau dianggap benar. Baik, kemudian kalau Bapak Ibu lihat di Juknis itu tidak ada ini ya, tidak ada jumlah soalnya. Nah, ini kita tentukan jumlah soalnya untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Ya, nanti berbasis domisili sesuai dengan domisilinya masing-masing. Itu soalnya berjumlah 50 soal. Durasi maksimal 60 menit. Baik di kabupaten kota maupun provinsi. Dengan variasi C2, C3, C4 gitu ya. Ini untuk yang kabupaten dan provinsi. Kemudian untuk yang nasional nanti sesuai Juknis kami buat ada dua, yaitu soal unjuk kerja. Jadi 34 anak kali 3 jenjang SD, SMP, dan SMA akan mengikuti seluruh rangkaian lomba berupa tes CBT kembali atau CAT terdiri dari 20 selama menit. Nah, ini nanti angganya kita ini ya. Oke. Kemudian nanti setelah itu bobotnya 50%. Kemudian nanti yang lagi kita ambil kerja ini. Ya. Yang SD berkisah. Untuk yang SMP ini menulis esai. Yang SMA ini membuat presentasi digital. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jumlah soalnya 50 untuk tingkat kabupaten kota, kemudian nanti provinsi juga 50 untuk tingkat kabupaten kota. Nanti yang nasional itu 25 soal plus unjuk kerja. Demikian dari kami. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kami kembalikan ke Master of Ceremony, Ibu Soraya. Silakan. Terima kasih Pak Rido atas paparannya. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi Q&A. Jangan lupa untuk mengaktifkan fitur raise hand dan juga jangan lupa menyebutkan nama sama asal tempat tugasnya ya Bapak Ibu ya. Baik, yang sudah raise hand di sini ada Bapak M. Nasir dari Aceh. Kami persilakan Pak M. Nasir.
Nanti kalau bayar lewat PS2. Baik, terima kasih Bu Soraya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Penguatan saya belajar sama Ibu Soraya tadi dapat informasi semua. Ngelu-ngelu aja. Aku mengelu. Kemudian Peggy. ya, oke, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, izin mungkin ada beberapa hal sedikit terkait Fair. Setelah kemarin juga kita ikut di Batam, setelah tanggal bersama Pak Hamam dan teman-teman lainnya. Yang pertama ingin sampaikan mungkin terkait deadline yang sudah diberikan. Ini di Juknis, di panduan, kita sudah mendapatkan deadline pelaksanaannya. Kalau kita lihat memang ini sangat-sangat mepet waktu yang kita sediakan, belum lagi kita juga dikejar dengan deadline event nasional satu lagi yaitu Kongres Rohis Nasional. Yang ingin kami mungkin untuk kita semua juga terkait dengan deadline pendaftaran peserta itu yang MHQ, MTQ, dan pidato nasional. Yang pertama, ini kalau deadline-nya itu dari 20 Oktober sampai dengan 10 November. Yang ingin kami sampaikan pertama, kita akan melakukan seleksi di tingkat provinsi, saya, Pak Hamam, dan teman-teman. Dari seleksi kabupaten kota akan kita lakukan seleksi di provinsi. Nah, mengingat jadwalnya adalah terakhir kita daftarkan di 10 November terakhirnya, sementara pelaksanaannya adalah 27 November. Kami dari Aceh khususnya, dalam masa tanggal 1 sampai di tanggal 8 sedang pelaksanaan event Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi. Jadi semua Dewan Hakim yang ingin kami secara profesional ingin kami rekrut untuk merekrut peserta-peserta ini sedang pada event MTQ. Jadi kalau bisa, kami di Aceh minta longgarlah di antara di atas tanggal 10 ini, mungkin sekitar tanggal 15 kita minta untuk insya Allah sudah bisa kita daftarkan pesertanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan mungkin mohon penjelasan dan ketegasan kembali, kalau di Juknis dan Panduan, itu ada yang lomba online, itu yang kita lakukan pendaftaran online yang dilakukan oleh siswa. Kemarin mungkin juga sudah dijelaskan sekilas di penilaian pendaftaran lomba dan penilaian itu ada di Juknis Olimpiade PAI tingkat provinsi. Sementara kan anak-anak sudah mendaftar langsung, tidak kita seleksi lagi untuk ini. Apakah ini memang harus kita seleksi lagi atau memang sudah final bahwa yang akan menyeleksinya adalah sesuai mereka dengan yang sudah mendaftar langsung bersama akun mereka sesuai dengan yang pernah kita bahas waktu di Batam. Tapi ini saya lihat masih muncul. Jadi mohon mungkin penegasan bagi kita bersama bahwa Olimpiade PAI mereka yang sudah mendaftar langsung berarti kita tidak menyeleksi lagi di provinsi, tapi langsung nanti akan ada pengumumannya untuk 6 besar yang akan direkrut untuk pengumuman nasional. Terima kasih Bu Soraya, mungkin 2 itu dulu, nanti insya Allah mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita kerjakan bersama. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak M. Tasir dari Aceh. Kita batasi 3 penanya dulu ya untuk sesi pertama ini. Selanjutnya Bapak Maidison, SPDI, kami persilahkan. Halo Pak Maidison? Mic-nya belum. Orangnya nggak ada sepertinya nih ya. Lanjut deh Pak Sarifudin. Silakan Pak Sarifudin. Halo Pak. Yang Nggak ada ada juga. Siapa ini? Boleh Pak jelas Sarif. suaranya? Oh siap. Jelas Pak. Ya Pak Sarifudin dari mana Pak? Saya dari DPD Banggai Kepulauan, Oh Sulawesi DPD Tengah. Banggai. Oke. DPD Iya. Bangkai. Kepulauan Sulawesi Tengah. Oke. Iya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama, singkat saja untuk
saya kali ini. Saya hanya ingin menyampaikan unek-unek dari beberapa teman-teman di DPD dan yang ada di Banggai Kepulauan dan beberapa DPD di Sulawesi Tengah. Ini terkait pelaksanaan PAIPR ini. Kalau bisa ini sudah dirutinkan dan jangan terkesan seperti pentas PAI yang sebelumnya, di mana ada rumor-rumor dari teman-teman yang mengatakan bahwa seakan-akan Kementerian Agama ini membuat satu program, kemudian program itu tidak ditindaklanjuti secara rutin. Pelaksanaannya tidak rutin, baik untuk tingkat provinsi maupun nasional. Padahal untuk beberapa kabupaten kota, dinas pendidikan dalam hal ini pemerintah daerah masing-masing sudah banyak yang mengalokasikan dana secara rutin untuk seleksi tingkat kabupaten, bahkan untuk dana ke provinsi. Sehingga kami berpesan agar ke depan, apapun namanya itu, kegiatan ini bisa dilaksanakan secara rutin dan memang bisa dipastikan terlaksana. Setahun sekali atau 2 tahun sekali, seperti pentas PAI sebelumnya. Jangan sampai ada bahasa dari pihak pemerintah daerah bahwa Kementerian Agama ini meninggalkan program yang sudah diprogramkan sebelumnya. Padahal setiap daerah sudah menyiapkan anggaran untuk kegiatan ini secara rutin. Kemudian, apakah juknis ini yang fix sudah tersedia? Mengingat waktu pelaksanaan lomba ini semakin mepet, tetapi kami sampai hari ini belum melihat juknis yang jelas tentang pelaksanaan setiap lomba. Nah, bagaimana kami mempersiapkan peserta sementara juknis, ya temanya apa dan lain sebagainya itu belum tersampaikan kepada kami di daerah. Barangkali itu saja untuk dari kami, Banggai Kepulauan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syarifudi dari Banggai Buaya, Kepulauan Sulawesi Tengah. Iya, siap. langsung dijawab aja dulu, Bu. Dua Boleh, dulu, supaya nanti nggak lupa kasih ya. ke depan. Siap. Oke. Oke, pertanyaan pertama nih Mas Hamam terkait Ya, dengan deadline tadi ya, pepet oke. waktunya nih. Baik, Siap, Bapak Ibu. silakan. Deadline itu memang kita sudah bikin agak maju. Kita pertimbangkan terutama untuk persiapan di pusatnya sendiri. Tetapi karena mungkin ada desakan atau usulan, nanti kita akan rapatkan kembali apakah bisa diundur atau tidak. Biasanya sih bisa, mudah-mudahan bisa. Dan apa? Karena kita butuh spare waktu untuk persiapan ya, terutama tentang pengadaan, terutama kayak anak-anak itu kaosnya itu harus ukuran apa, itu kan kita perlu apa? Perlu siapkan lebih awal. Nanti insya Allah kita sampaikan ke pimpinan kita Baik, untuk Pak Amam. Karena terkait dikasih. event kita Betul, juga nih, tanggal 1 sampai betul. tanggal 8. Sekarang lagi banyak event, terutama di Ya, akhir tahun ya. Jadi benar-benar izin mungkin di berdekatan. tanggal 15 insya Allah sudah ready. Baik, oke, terima kasih. Yang kedua, tentang Olimpiade. Jadi untuk Olimpiade, kantor wilayah Kementerian Agama tidak perlu melakukan pendaftaran ulang atau seleksi ulang. Itu sudah langsung dihandle oleh Kementerian Agama Pusat, begitu ya. Oke, siap. Jadi aman. Jadi Bapak tinggal nyeleksi yang 3 itu, MHQ, MTQ, sama pidato. Siap, terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga, ini benar Pak, kita di Direktorat Pendidikan Agama Islam memiliki komitmen untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal lomba. Jadi kayak lomba-lomba seperti ini memang sudah direncanakan akan dilakukan setiap tahun atau 2 tahun, gitu ya. Nah, kebetulan tahun ini memang sedang ada efisiensi sehingga kita melakukan improvisasi di beberapa hal seperti jenis lombanya mesti khusus untuk anak ini, kemudian jumlah lombanya, jenis lombanya juga kita batasi menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Begitu. Kan biasa Pak ganti pemimpin, ganti kebijakan seperti itu. Sehingga kita mau tidak mau harus menyesuaikan. Sedangkan
Kita yang melaksanakan pun tinggal turut untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan oleh pimpinan. Kita pengennya itu memang setiap tahun ada, Tiap tahun. sehingga pembinaan-pembinaan tentang pendidikan agama Islam ini terus dilakukan baik dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Jadi ini kita sudah sangat bersyukur sudah ada pentas PAI karena ya anggarannya sangat mepet sekali dan kita sesuaikan begitu. Terima kasih atas masukannya Bapak. Nanti kita akan sampaikan ke pimpinan bahwa di bawah semuanya ingin ada pelaksanaan lomba secara rutin, secara berjenjang begitu ya. Satu lagi Mas Hamam Ya, terkait dengan satu pedoman lagi. yang Terkait pedoman yang dengan belum fix pedoman, ya. baik Hmm. dari awal kita sudah disclaimer ya mengaku bahwa memang juknis ini masih belum sempurna, terutama di lomba Olimpiadenya. Nanti kita akan masukkan yang baru. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada juknis yang baru. Kita akan revisi, kita masukkan di situ. Terkait dengan tema, semuanya sudah ada Pak di juknis. Memang kita baru tayang juknis itu kemarin. Jadi kalau di daerah mungkin belum dapat, bisa diunduh di website yang sudah ada, yakni paifair.kemenag.go.id. Tema-temanya sudah ada di situ, tema pidato sudah ada di situ, tema poster sudah ada di situ, tema video konten kreatif sudah ada di situ. Sehingga Bapak bisa melihat di situ ya. Baik. Nanti kalau ingin mengetahui perkembangannya, mesti sering-sering mengunjungi website paifair.kemenag.go.id atau di Instagram Direktorat PAI gitu. Saya kira itu Bapak. Terima kasih atas masukannya. Selanjutnya silakan Bu Aya. Ya, terima kasih Mas Hamam. Iya, sebagai informasi aja Bapak Ibu menambahkan memang untuk kategori Olimpiade PAI ini adalah baru ya dilombakan pada Dirta PAI yang sebelumnya memang tidak ada di PTS PAI kemudian di Gebyar PAI seperti itu. Jadi memang ini mengawali perubahan ini bukan terakhir gitu ya, awal terakhir, tapi sebagai awalan insya Allah tahun ke depan atau 2 tahun kemudian bisa dilaksanakan lebih wah lagi, mungkin lebih banyak lagi cabang lombanya. Berikutnya untuk penanya Ibu Evi dari Magetan. Kami silakan Bu Evi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Yang kami hormati dari DPAI, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Saraya. Yang Siap. pertama ini, untuk durasi pidato di SD 7 menit, SMP 10 menit, dan SMA 15 menit. Yang ingin saya tanyakan, untuk durasi masing-masing waktu itu, apakah 7 menit, 10 menit, 15 menit itu maksimal? Atau memang harus dipenuhi ketentuan tersebut? Satu itu Ibu. Kemudian yang kedua, jika sudah membuat akun untuk mendaftar lomba, contohnya saya sudah membuat akun lomba mengikuti lomba video poster. Ternyata di belakang hari saya berubah, saya ingin mengikuti lomba video konten kreatif. Nah, apakah akun yang sudah saya buat itu bisa di rename atau dirubah kembali, diedit bisa enggak ya Ngaten? Karena di situ kan kita harus membuat akun, kemudian lomba apa yang akan kita ikuti. Kedua itu. Kemudian yang terakhir tentang lomba poster atau video baik dari guru maupun siswa, ini kan langsung ke webnya Kemenag. Saya ingin saya tanyakan, apakah tetap ada batasan dari masing-masing sekolah atau kabupaten kota, atau dipersilahkan berapa saja dari kabupaten atau sekolah manapun yang akan mengikuti lomba poster dan video konten kreatif. Terima kasih Bu Soraya, 3 pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu Evi ya, Masya Allah. Oke, satu pertanyaan lagi. Langsung aja Bu, langsung. Oh, langsung. Baik, Biar nggak silakan. lupa. Baik, durasi 7 itu durasi maksimal ya Bu ya. Jadi boleh kurang dari itu. Dah. Atau nanti kalau Ibu masih nggak yakin, kalau nanti masuk final ya tanya aja sama jurinya. Nanti jurinya akan kasih penjelasan ya. Oke. Terima kasih Pak. Jika sudah buat akun lomba akun, poster kemudian berubah, nanti Ibu bisa menghubungi itu kontak yang ada di situ, ada sistem pendaftaran. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa selama belum penutupan ya. Kemudian yang ketiga tentang lomba poster. Jadi aturannya begini Bu, 1 siswa 1 jenis lomba, tidak boleh double.
Jadi Ya. mau siswanya ada berapa silakan aja ikutin. Oh, Jangan begitu. satu kelas ikut poster semua silakan. Yang Oke. penting dia hanya ikut poster, tidak boleh ikut yang lainnya. Jadi Oh, kita kasih kesempatan kepada yang lain untuk mengikuti jenis lomba oke. yang lain juga. Oke. Saya kira itu. Oke. Terima Ya, kasih. terima Jelas kasih ya, Terima Bu. Pak kasih Hamam. Mas Hamam. Sati satu peserta, satu lomba dan diingatkan khusus untuk siswa muslim di sekolah umum dan guru PAI dan pengawas PAI ya Bapak Ibu. Next, selanjutnya ada Pak Armain Ardan. Kami persilakan Pak Armain. Baik, terima kasih Bu Soraya. Siap. Kami dari Kemenak Kabupaten Lingga. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, terkait untuk teknis. Halo? Ya, halo, silakan. Jelas suara saya, Ibu? Jelas Pak Armain ya. Ya, terkait dengan teknis untuk lomba MHQ, MTQ, dan pidato itu. Ada Itu kan suara yang masuk seleksinya lainnya, di mohon diulangi Pak. Maaf di unmute ya yang ini. Siapa tadi? Ya, lanjut Pak Armain. MHQ, Ya. MTQ. Ya, terkait untuk teknis lomba MTQ, MHQ, dan pidato itu kan seleksinya di Kanwil ya Ibu ya. Siap. Tadi malam ada beberapa sekolah yang menghubungi saya menanyakan untuk proses atau teknis pendaftarannya di link yang sudah di-share kemarin itu. Ternyata begitu mereka mau daftar untuk memilih lomba MTQ, MHQ-nya itu tidak muncul Ibu. Jadi bagaimana untuk teknis pendaftarannya gitu? Apakah secara offline atau tetap melalui link yang sudah diberikan kemarin itu? Terima kasih. Ya, siap. Langsung Mas Hamam Oke, jawab deh. langsung. Baik. Untuk MTQ, MHQ, dan pidato tidak ada pendaftaran di web kita. Ya, tidak ada. Nanti yang akan menyeleksi adalah kantor wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi. Jadi Bapak Ibu tunggu saja pengumuman dari mereka ya. Karena beberapa provinsi sudah melakukan seleksi lebih awal. Karena mereka punya lomba yang seperti ini rutin. Sehingga bagi Kanwil atau provinsi yang sudah menyelenggarakan itu tinggal melakukan pendaftaran. Yang mendaftar nanti adalah panitia dari kantor wilayah Kementerian Agama dan mereka akan diberikan akun tersendiri dari kami untuk mendaftarkan peserta dari 3 jenis lomba tadi, begitu ya Pak. Mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi lagi apakah dari Kanwil itu berjalan atau tidak ya. Mudah-mudahan berjalan karena kami sudah melakukan pertemuan minggu lalu di Batam. Saya kira itu Pak. Siap, terima kasih, kasih. Pak Hamam. Ya, terima kasih Pak Armain, Pak Hamam. Selanjutnya ada Bu Mas Aya, Rizky. Ya, Bu siap. Aya kita lihat dulu ada yang ngechat tanya ini ada di chat ada Oh yang iya di boleh. chat room ya. Oh banyak sekali ini di chat roomnya terkait dengan Juknis sih ya. Belum ada yang bisa di-share yang fix-nya. Terus tema poster mungkin bisa di-share apa materi di PAI secara umum apa yang mana nih? Oh, poster sudah di-set di mana di chat itu sudah ada, silakan dilihat. Oke, ini ada dari Ibu Nadia Ayu Puspita ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya tentang lomba olimpiade yang bagian slide untuk kerja itu peserta diharuskan untuk presentasi maksimal 7 menit. Yang saya tanyakan peserta mempresentasikan hasil pekerjaannya ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Itu yang bisa menjawab Mas Ridho. Silakan Pak Ridho. Pak Ridho. Mungkin PPT-nya juga boleh di-share di grup. Ya, nanti kami share di grup ya. Ya. Boleh dijawab dulu Pak, yang 7 menit itu. Ya, ini 7 menit ini maksimal ya Bu. Nanti bisa saja berkurang dan yang dikerjakan itu sesuai dengan tema yang sudah ada di Juknis. Ya. Jadi mempresentasikan itu tidak yang lain gitu. Hasil kerjanya ya, hasil karyanya ya. Ya, hasil karyanya. Misalkan kita kasih tema nanti sesuai dengan di Juknis itu kan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu ya. Kemudian dikasih waktu bercerita maksimal 7 menit. Nah, sesuaikan dengan itu aja. Oke. Gitu. Begitu ya Bu Nadia ya. Mudah-mudahan masih menyimak ya. Selanjutnya satu lagi nih untuk yang mahasiswa sepertinya ini ya. Assalamualaikum Ibu Bapak, untuk Olimpiade PAI tingkat PTU
ini mahasiswa ya, di form pendaftaran ada surat keterangan dosen PAI. Ya, Apakah itu surat rekomendasi? Karena dalam buku panduan tidak dijelaskan hal oke. tersebut. Ya, Mohon ya. jawabannya. Baik. Oke, tadi juga ada yang tanya tentang itu. Jadi untuk yang PTU itu surat-surat yang diperlukan itu hanya satu, yakni surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani oleh dekan atau wakil dekan 3 biasanya kan ya. Dan formnya kami sudah lampirkan formnya di situ. Boleh sesuai dengan itu atau sesuai yang ada di kampus masing-masing. Nah, itu hanya sekedar contoh aja, tetapi kita harapkan mengandung poin-poin atau unsur-unsur yang ada di template kita. Misalkan mencantumkan nomor HP gitu ya, sehingga kita bisa menghubungi. Saya kira itu. Nah, untuk rekomendasi dosen PAI memang awalnya memang ada, cuman kemudian terakhir kita hilangkan karena takutnya banyak sekali mahasiswa yang tidak bisa mengejar tanda tangan dosen PAI atau seandainya dia sudah semester atas mereka nggak bisa begitu. Sehingga tidak perlu keterangan dari dosen PAI. Itu keputusan dari Asosiasi Dosen PAI seluruh Indonesia. Sehingga hanya satu itu saja. Oke, Terima siap. kasih. Terima kasih. Satu lagi deh penanya nih, ini kayaknya terkait dengan untuk konten video kreatif ya. Assalamualaikum Kak, saya Ihsan. Mohon maaf, poin 1 dijelaskan karya individual, karya sendiri, bukan tim atau kelompok. Berarti harus rekam sendiri, jadi aktor sendiri. Atau boleh direkamkan, atau bolehkah menggunakan banyak aktor, Pak? Ya, ya betul sekali. Ini banyak yang bertanya tentang ini. Hmm. Jadi begini, yang dimaksud karya sendiri itu adalah ide besarnya memang dari dia, gitu ya. Sedangkan nanti di teknis pelaksanaannya, tentu dia bisa meminta bantuan kepada adiknya, tetangganya, pacarnya dan sebagainya. Boleh pakai artis-artis yang lainnya. Jadi boleh. Yang penting nanti seandainya terpilih menjadi juara, pemilik itulah, pemikir atau individu itulah yang berangkat ke Jakarta. Jadi satu, tidak tim. Jadi mereka nanti satu orang itulah yang akan berangkat ke Jakarta, kemudian diuji menjelaskan video tersebut. Jadi boleh meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan karya itu. Yang penting karya itu adalah hasil orisinal dari pendaftar. Saya kira itu. Oke. Siap, terima kasih Mas Hamam. Lanjut ke penanya yang ada hadir di Zoom ya. Ada Ibu Fitri Purnomo. Kami persilakan Ibu Fitri Purnomo. Iya Bu Fitri? Atau berpindah ke yang lain? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kedengaran wabarakatuh. suara saya? Terdengar jelas Ibu. Oh iya. Izin bertanya, untuk video konten kreator itu Ibu dari mana? Mohon maaf. videonya landscape atau portrait? Ibu dari mana? Mohon maaf Ibu. Dari Kota Gorontalo. Oh, dari Gorontalo. Iya. Untuk video ya? Iya. Ya, terima kasih Bu Putri. Oke, bisa menjawab dari PIC untuk lomba video? Siapa ya? Landscape atau potret nih? Nggak ada. Tidak ada sepertinya nih ya. Ya, Oke Bapak Bu, Ibu dan baik kalau untuk video kita sarankan landscape karena itu memang kita bikin ya targetnya adalah untuk ditayangkan di YouTube sehingga durasinya kan agak lama ya. Sampai landscape 5 ya. sampai 5 menit kalau nggak salah. Kita pakai Better landscape landscape saja. ya. Oke. Selanjutnya Bapak Rizky Ramdhani, silakan Pak. Tes terdengar, Bu? Sudah jelas Pak Rizky ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Perkenalkan saya Rizky dari Kalimantan Tengah. Siap. Iya. Saya bertanya terkait dengan Olimpiade PAI Nasional ini, Pak. Beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan kisi-kisi soal. Ini kan terkait juknis yang telah disampaikan Bapak tadi bahwasanya ini baru terbit. Nah, jadi kemarin kita mengacunya kepada kisi-kisi yang disediakan oleh AKPAI begitu ya. Nah, di situ kisi-kisinya yang saya telaah, yang sudah saya juga latih bersama dengan peserta didik saya itu
itu CP yang dijadikan kisi-kisi adalah untuk kelas 4 sampai kelas 6. Sedangkan sesuai juknis yang terbaru yang saya lihat justru di sini adalah seluruh CP dilampirkan sesuai dengan SK dari pemerintah. Artinya apakah kemudian ini secara tiba-tiba meluas kisi-kisinya menjadi kelas 1 sampai kelas 6 untuk jenjang SD. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ketentuan bahwasanya di provinsi itu diharapkan pesertanya adalah minimal 40 orang terdaftar untuk mewakili ke nasional untuk diseleksi. Nah, apabila misalnya provinsi kami itu tidak sampai 40 itu bagaimana, Pak? Ya, apakah kemudian digabung dengan provinsi lain atau seperti apa teknisnya? Karena saya perhatikan berdasarkan data di web yang tersedia di Allpine yang sebelumnya itu provinsi kami belum mencapai untuk target 40 itu. Kemudian terkait dengan apresiasi di tingkat daerah, apakah ada Pak? Kalau di provinsi kan sudah, di pusat kan sudah dijelaskan ya di Juknis. Nah, kalau apresiasi untuk di tingkat kabupaten, provinsi, apakah juga ada? Dan mungkin yang terakhir terkait dengan pendaftaran, kemarin kami mendaftar sempat menggunakan uang pendaftaran sebelum lomba Alpine ini bergabung bersama dengan Fiverr. Nah, itu bagaimana terkait dengan uang pendaftaran kami. Terima kasih, itu mungkin dari saya, Bu. Ya, terima kasih Pak Mas Rizky Rahmadani ya dari Kalimantan Tengah. Silakan Mas Hamam untuk Oke, kisi-kisi untuk soal CP Olimpai. ya, untuk soal CP sama jumlah provinsi yang tidak mencapai Capai. 40, mungkin bisa dijawab Mas Ridho Oke. sama dari Akpai. Kemudian yang pendaftaran sempat membayar nanti bisa dijawab oleh Akpai. Silakan. Akpai. Oke, Jawab Mas siap. Ridho dulu boleh, Mas kemudian baru Akpai. Silakan Pak Ridho. Ya, ya, ya. Dari Akpai dulu mungkin Pak Hamam, saya Ya, siap. silakan siap. dari Akpai ada Pak Dari Budiman Akpai. atau Pak Ketua? Pak Ketua tentang Pak Sekjen apresiasi. ada, Pak. Oh, Pak Sekjen boleh, silakan Pak Sekjen. Ya, Ahmad Pak Budiman. Hamam. Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Oke, pertama untuk kisi-kisi, memang ini ada perubahan karena yang menyusun soalnya sekarang kan dari Win. Nanti Win yang akan menjelaskan tentang kisi-kisinya. Oke. Yang kedua, untuk masalah uang pendaftaran, segera akan diproses dikembalikan. Kenapa tidak langsung? Karena perlu ada data, kemudian ada pola pengirimannya. Apakah mau ke pembimbingnya, atau mau ke anaknya. Dan kami Baik. ketika pendaftaran tidak mendapatkan informasi rekening. Karena tidak mungkin juga kami mengantarkan langsung secara manual ya. Jadi pasti kita juga nanti akan sedang dibuatkan SOP-nya supaya tidak salah kirim gitu ya. Tapi yang pasti akan dikembalikan seluruhnya. Terima kasih. Baik, terima Iya, kasih Pak Endang. terima Jadi kasih. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah terlanjur mendaftar Olimpiade dengan membayar, mohon ditunggu, nanti akan diproses segera dikembalikan. Jadi Ini aman Pak Hamam maksudnya. sebagai informasi Ya. yang sudah mendaftar dan mendaftar uang pendaftaran itu sekitar 900 orang. Kemudian sekarang yang mendaftar sudah 5.000 lebih. Jadi Mantap. kita sekarang fokusnya kepada pendaftaran dulu, Pak Hamam, sambil Ya, waktu. ya, betul, Dan betul. tim kami yang bendahara sedang menyusun SOP-nya Ya, untuk siap. segera pengembalian itu. Paling lambat sebelum selesai acara sudah selesai itu pengembalian. Ya Pak, nanti kita minta SOP-nya biar bisa kita tayangkan di Oke. website dan di Oke. media sosial lainnya ya Pak ya. Siap, Terima siap. kasih. Pak Bendahara mau Nah, disiapkan ya. Oke, makasih Pak Hamam. Ya, sama sekarang Pak Ridho, silakan Pak Ridho. Ya, baik. Untuk yang SD ya kelas sampai kelas 6 materinya ya. Gitu. CP. Iya. Itu saja mungkin karena untuk pembayaran kita ke ya nanti ke Ketentuan yang provinsi yang tidak mencapai kuota 40. Itu sama bagaimana? sama CP-nya Pak Nah, itu Ridho. CP tadi kan dari kelas 4, awalnya kan 4 sampai kelas 6. Terus ada lagi CP dari apakah CP dari kelas 1 apa sampai kelas 6? tetap dari kelas 4 sampai kelas
sampai CP dari kelas 4 sampai kelas 6. Pak Ridho putus-putus gimana Pak? Ulangi Pak. Ya nih, soalnya Mm-mm. kampus agak ini juga nih. Nyambi-nyambi. Jadi kita putuskan CP kelas 4 sampai kelas 6. Oke, CP dari kelas 4 sampai kelas 6. Nah, terus bagaimana tadi kuota yang tidak mencapai 40 satu provinsi? Itu kami kembalikan ke tim pusat ya untuk seleksi karena kita di soal saja nih nanti kesepakatannya Gimana seperti Mas Hamam ada informasi Ya, terkait tidak mencapai eh, 40 kuota? jika tidak mencapai 40 ya tetap kita proses untuk tingkat provinsi kan nanti. Nanti di provinsi menuju tingkat nasional itu hanya diambil satu per provinsi. Jadi mudah-mudahan seluruh provinsi kebagian, kecuali yang provinsi baru-baru itu. Saya nggak tahu itu gimana nanti. Kan kita sudah ada 38 ya. Nah, sedangkan kuota di kita hanya 36 kalau nggak salah. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nanti untuk jelas, untuk lebih detail tentang CP-CP-nya, nanti kita akan revisi lagi panduannya ya. Nanti dilihat aja. Oh, satu lagi Mas Hamam terkait tadi pertanyaan Mas Rizky itu terkait apresiasi nih. Apakah ada apresiasi? Mungkin itu Ya. kabupaten kota sampai ke provinsi seperti itu. Sampai sekarang untuk yang tingkat nasional kita kasih apresiasi banyak ya. Tingkat Untuk nasional tingkat saja. provinsi dan kabupaten kita menyarankan agar memberikan apresiasi berupa minimal sertifikat. Minimal sertifikat. Nanti pusat insya Allah akan membantu membuatkan desainnya. Nanti yang tanda tangan biar daerah saja. Saya kira itu. Iya. Kita Baik. sarankan untuk bikin sertifikat. Oke, terima kasih. Masih Pak Rizky dan Mas Hamam. Selanjutnya ada Pak Oh ya Bu, Iit. sebentar Bu. Kita informasikan juga bahwa mungkin sekarang lagi diproses ya bahwa Olimpiade PAI ini akan didaftarkan di Puspresnas, Oh iya, Pusat Prestasi betul. Nasional, sehingga sertifikatnya bisa digunakan untuk siswa-siswi yang ingin melanjutkan Masuk. studi yang lebih tinggi lagi. Itu bisa Satu. direkognisi oleh institusi tersebut. Saya kira itu. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Lanjut ada Pak Iit Supriyata dari Bandung. Silakan Pak. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sudah ada hawar-hawar ini terjawab ini. Kan kalau yang sebelumnya itu saya sudah ikut Olimpiade PAI 2 dan 3. Itu kan dari Jawa Barat itu agak lumayan itu pesertanya banyak gitu. Biasanya diambil itu 3 atau 3 gitu. 3 atau mungkin kalau lebih itu bahkan 4. Nah, sekarang itu apakah tetap 1 diambilnya gitu? Kalau kan pesertanya kan lumayan banyak. Saya lihat di itu di seluruh tingkat itu hampir 1000-an untuk Jawa Barat. Itu saja mungkin itunya kayak kalau tahun kemarin karena pendaftarnya banyak, maka diambilnya juga lebih dari 1 gitu. Sementara kan kalau yang di provinsi-provinsi yang lain hanya daftarnya hanya sedikit gitu. Kadang digabung, tetap diambilnya 1. Kalau yang banyak itu bagaimana? Apakah tetap diambil 1 atau bagaimana? Baik, Terima terima kasih. kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Hamam, kembali lagi Mas Hamam ya. Hawanya sudah terjawab kan Pak? Hawa itu banyak hawa. Iya, memang alokasi kita hanya 1 untuk tingkat nasional. Jadi kita berbagi daerah ya, berbagi biar semuanya bisa ke nasional. Maka 36 itu diambil satu-satu untuk ke tingkat nasional. Nah, 36 itu nanti akan diuji bareng-bareng gitu. Mudah-mudahan kalau ada tambahan anggaran ya nanti bisa Anggaran. kita tambahin lagi 2 atau 3 begitu. Saya kira itu ya Pak ya. Berdoa saja. Memang kembali ke anggaran ya Mas Hamam ya. Oke, ini ada 2 penanya lagi nih. Bapak Satria Pratama. Ya, dari mana Pak Satria? Silakan. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Aceh, Bu, Bapak.
Eh, yang ingin saya tanyakan untuk cabang lomba konten kreatif. Di situ kan di Juknis tertera bahwa untuk estimasi peserta itu kan 5 orang. Maksud saya untuk 5 orang itu bagaimana itu? Apakah 5 orang 5 besar yang akan dibawa ke Jakarta atau bagaimana? Terima kasih Bapak Hamam Faizin dan Ibu Soraya. Ya, terima kasih Pak Satria. Nih, Mas Hamam. Iya, Bapak. Jadi setiap jenjang yang terlibat di lomba poster, baik tingkat SMP, SMA, mahasiswa, guru, dan pengawas, itu akan kita seleksi secara serempak. Kita biasanya menyeleksinya itu dari sisi administrasi. Apakah administrasinya sudah terpenuhi atau belum? Kalau belum berarti otomatis dia akan gugur misalnya. Ya kan dia belum follow IG, nggak ada buktinya berarti dia gugur. Nanti kita akan seleksi. Nah, setelah seleksi administrasi selesai, baru kemudian seleksi konten. Kontennya seperti apa? Apakah sudah memenuhi persyaratan atau ada yang melanggar? Nanti kita kasih skor. Nah, nanti skor yang paling tinggi, 5 besar skor yang paling tinggi, akan kita undang ke Jakarta untuk kita adu lagi untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Gitu. Memang sangat ketat seluruh Indonesia. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Ya, Baik, terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih, Bapak Delipo. Sama-sama. Jadi informasi untuk semua jenis lomba kita mengambil 5 besar untuk yang lombanya secara online ya. Kecuali kalau yang offline, MHQ, MTQ, dan pidato itu setiap provinsi mengirimkan satu kontingennya mewakili satu provinsi. Baik, selanjutnya ada Pak Asni dari Seman 1 Pinggir. Silakan Pak Asni, Mas Asni, Pak Adek ya. Oh ini SMA nih, Iya, anak SMA ini. Oh, Masya Allah. iya. Silakan ya Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Rehan wabarakatuh. Effendi. Saya Rehan Effendi dari SMA Negeri Sekir, yaitu di daerah Kabupaten Bengkalis. Oh, Saya ingin Bengkalis. bertanya, Pak. Kan di sekolah kami kan ada nama pembimbingnya terdaftar di pusat, Pak. Nama pembimbing. Gimana? Gimana, Nama ulang-ulang? pembimbing, Pak. Nama Nah, pembimbingnya. pembimbing. Ini lomba apa nih? Mau lomba Ada apa Bang nih? atas. Lomba apa ini? Adek mau lomba Olimpiade, apa? Pak. Di Olimpiade. Oh, Olimpiade, ya. Olimpiade, nama pembimbingnya tidak Terdaftar, Pak. terdaftar di mana? Di di forum ya, Pak. Di Google Form ya, Pak. Maksudnya G-Form. gimana nih? Maksudnya gimana? G-Form Izin apa Pak G-Form? Hamam, izin Ya, saya ya, menjawab. silakan. Dari Oke, apa ya? iya Oh, betul Pak. Oke, Saya iya Bu silakan. Susan Susan, dari Bu Susan. Akpai. Ya, silakan. Izin untuk Olimpiade, memang di situ ada kita harus teman-teman yang dari SD, SMP, SMA, SMK itu harus memilih guru pembimbingnya dan sudah memiliki KTA Agpai Digital. Jika nama Oh, pembimbingnya tidak ada di situ, berarti gurunya belum mendaftar KTA Agpai Digital. Nah, boleh mendaftar terlebih dahulu, kemudian nanti bisa untuk mendaftar. Jika guru pembimbingnya sudah punya KTA Agpai Digital dan sudah expire, dalam arti tidak aktif, itu bisa diaktifkan terlebih dahulu dengan memperpanjang KTA-nya di web Agpai, di web KTA Agpai Digital atau di aplikasi KTA Agpai Digital. Begitu Pak Hamam, terima kasih. Oke, Baik, Bu. baik. Terima kasih, Bu. Nah, sudah jelas ya, Mas. Nanti pembimbingnya suruh daftar dulu agar daftar. menjadi anggota Agpai. Oh, Oke, seperti biar itu anggota ya Agpainya prasyaratnya tambah. ya. Untuk Nah, pembimbing itu makanya harus emang terdaftar harus di begitu, Bu. Agpai. Jadi Nah, Iya, betul. betul Bu. Strike banget Arahan Pak ya. Ketum, Bu. Bagus, silakan Terima bagus. kasih, Bu. namanya. Sehingga bisa terdaftar, jadi terlihat juga ya berapa jumlah Iya, seluruhnya gitu ya, yang aktif dan non-aktif. Selanjutnya betul Bu. ada siapa nih? Ibu Rahmania. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
eh, pertanyaan saya tuh hampir sama dengan ada yang tadi Bu, terkendala dengan gurunya yang expired tadi. Tapi ini gurunya sudah melakukan registrasi pendaftaran ulang dan di KTA-nya sudah aktif, tetapi masih tertulis di form pendaftaran tersebut guru tersebut belum aktif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan sistem pendaftaran ini ada dengan dua cara. Yang pertama mandiri dan yang kedua didaftarkan oleh pendamping. Nah, untuk pendaftaran pendamping itu ketika kita mendaftarkan siswa sudah terisi semuanya, kemudian ketika kita aktifkan siswa itu tidak bisa. Nah, itu bagaimana solusinya? Seperti itu saja, terima kasih. Maaf Ibu, Rahmadia dari mana? Saya dari Kalimantan Tengah, Bu. Oh, oke, dari Kalimantan Tengah. Oke, ini terkait dengan tadi dari apa ini menjawabnya ya, terkait dengan bagaimana mengaktifasi kembali ya keanggotaan KTA. Silakan Ibu Susan Ya. mungkin tadi. Ibu nanti boleh japri saya ya. Bentar saya. Saya sudah aktifasi Bu, sudah aktif di kartu KTA-nya. Tetapi ketika anak-anak daftar, nah itu masih guru belum aktif katanya, seperti itu. Sama seperti yang disampaikan oleh adik yang tadi. Oke. Nah, Ibu kemudian boleh ketika japri nomor saya ada di chat room. Ibu nanti japri ke saya, saya nanti minta datanya. Nanti kami bantu untuk aktif untuk dicarikan di web offline-nya. Terus kalau terkait mohon maaf terkait kalau terkendala kita belum bisa aktifkan siswa untuk pendaftaran ini, bagaimana, dengan siapa kita harus di menu siswanya Bu, izin saya coba share screen ya. Ya, silakan Bu. Ya, kami susah. Bentar. Kebetulan ini akun saya ya. Ibu di scroll diaktifkan siswa. Belum muncul Ibu. Bentar. Waduh, aja ya. Sudah muncul belum Bu? Belum muncul. Belum. Sebentar. Nah, ya sudah. Laptop saya. Oke. Nah, Sudah. di sini ada aktifkan siswa Bu. Kok keluar. Nah, di sini ada aktifkan siswa. Nah, ini diabaikan saja. Kalau kemarin kan harus ada pendaftaran Bu. Nah, Ibu cek di sini. Dicek di sini, ini saya ternyata pakai akun saya. Nah, ini di sini bisa Bu di aksi ini Ibu edit nanti lihat statusnya. Tapi biasanya untuk sekarang langsung aktif Bu, tidak harus mengaktifkan. Tapi Ibu nanti cek dulu di sini ya Bu, di siswa, di scroll ke pinggir itu ada. Takutnya Ibu harus ada yang harus diedit gitu. Begitu ya Bu. Oh iya, terima kasih banyak Bu. Oke. Terima kasih Bu Susan. Ya, tadi mekanismenya yang secara mandiri atau pendamping itu Mas Hamam? Ya itu tadi sudah dijawab Bu Susan itu. Oh tadi itu ya? Nah, udah, memang ada dua. Sudah. Aman. Oke, aman ya. Silakan yang lainnya. Ya, Bu Rahmania mungkin supaya lebih jelas lagi, lebih detail lagi, silakan untuk kontak langsung pada Bu Susan yang sudah ada nomor WA-nya dicantum tadi di chat room ya. Bapak Ibu sekalian juga mungkin ada yang ingin, mungkin ada permasalahan yang sama dengan Ibu Rahmania tadi, tapi silakan untuk menyerbu Ibu Susan. Baik, Bapak Ibu, ada penanya lain kah? Mungkin kurang jelas terkait dengan apa namanya mekanisme lomba ataupun mungkin nggak ada nanya-nanya hadiah gitu ya atau nanya-nanya apa gitu ya terkait dengan PI Fair ini. Ada lagi, coba saya cek lagi di chat room ya. Oke. Oh ini Pak mungkin Satria. ini Pak Satria. Udah tadi Pak Satria sudah tadi. Sudah. Ini terkait mungkin dengan dari tim Yusmat nih mungkin nih. Ada yang nanya nih dari Fadilah Fasya. Izin Bapak Ibu untuk pengisian form pendaftaran Olimpiade PAI tingkat PTU ya. Hanya bisa diisi dengan angka sebanyak 20 karakter.
Sedangkan yang diminta adalah nama universitas dan NIM yang tidak sebanyak 20 karakter. Bagaimana nih? Tolong perbaikannya Bapak Ibu seperti itu. Oh, oke. Ya, nanti Pak Agi yang bisa memperbaiki ya. Pak Agi atau timnya, silakan. Halo, Mas Halo, Agi bisa Mana pula penting. Mas Agi atau Mas Freddy? ya? Baik, Pak Mam, nanti kami akan perbaiki sih terkait dengan jumlah karakter ya. Nah, Mm-mm. berarti dibebasin aja Mas, nggak usah dibatasi ya. Ya, baik. Oke, Ya. terima Ya, kasih. sudah terjawab Selanjutnya, ya, Mbak Fadila Fasya. Selanjutnya ada lagi, oke. Izin bertanya via chat Bu Aya Pak Hamam, untuk lomba poster, apakah bisa mengikuti guru PAITK yang pernah mengikuti lomba buat poster dan juara di FKG PAITK? Apakah bisa mengingat di Juknis tercantum secara umum pernah juara di tingkat nasional? Katanya. Terima kasih. FKG itu tingkat Ya, nasional nggak Bu ya? FN nasional. Ya, nggak bisa berarti udah Wah, nasional. berarti yang sudah pernah menjuarai tingkat nasional tidak boleh begitu lagi gitu ya. Kasih Oke. kesempatan yang lainnya Kasih ya. kesempatan yang lain, betul. Ya, clear ya. Hmm. Ada Oh, ini lagi juga Bu? sama nih terkait dengan tadi apa namanya keaktivasi apa namanya aktivasi untuk keanggotaan KTA-nya apa ini? Sama ini ya, Pak April dari April. Silakan nanti menghubungi Bu Susan saja ya. Siap, Pak. Oh, Pak Rifan. Terima kasih, Pak Rifan. Berarti nggak boleh ikut lagi, Pak Rifan, ya, karena sudah menjuarai di tahun sebelumnya. Lanjut, apa lagi nih? LB Siapa Bu, lagi? apakah boleh ikut PAI Fair? Oh iya, Assalamualaikum, apakah kami dari SLB bisa ikut Pak Iver? Tentu bisa ya, Pak Hamam ya. Coba jawab Pak Hamam. Iya, jadi begini, misalkan kalau kita sih open ya, terbuka, SLB mau ikut, misalkan dia punya kemampuan kiroat Al-Quran yang bagus boleh ikut. Kan dia siswa, no kan, siswa sekolah kan, jadi boleh ikut. Nah, kita juga Bapak Ibu membuka peluang bagi anak-anak SLB yang ingin tampil. Nanti kalau ada yang mau tampil punya kreativitas yang unik, boleh menghubungi saya. Nanti kita jadikan pengisi acara di PAI Fair begitu. Silakan yang SLB mau daftar, silakan daftar. Yang penting tidak terkendala ketika melakukan final Final. kemudiannya di kemudian harinya ya. Satu lagi penanya Mas Hamam ya. Ini dari ruang Zoom aja, Pak Muhammad Zen. Ya, Pak Muhammad Zen. Terima kasih, Bu. Suaranya kecil sekali, Pak Muhammad Zen. Kecil ya? Kecil. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, Jelas. terima kasih, Bu. Kami dari Situ Bondo. Kami ingin tanya, mungkin kami agak telat, jadi kurang mengikuti dari awal tadi. Kami ingin tanya terkait dengan siswa saya ini kemarin sudah ikut seleksi tingkat kabupaten untuk pentas PAI, tapi provinsi belum. Apa bisa ikut? Kalau bisa ikut, bagaimana prosesnya? Ini Karena lomba apa, kebetulan Pak? Lomba siswa apa guru ya, Pak? MTQ. Oh, MTQ. Iya, MTQ. Kebetulan guru kami juga masih GTT, belum honor, jadi belum terdaftar di PAI digital. Itu mohon bagaimana prosesnya. Terima kasih. Ada siaga. Terus apa perlu melalui Depak atau mandiri bagaimana? Mohon sarannya. Terima kasih. Oke, ini yang pertama ya. Oke, terima kasih Pak Muhammad Zain. Untuk lomba MTQ yang belum diserahkan setiap provinsi, itu sebagaimana untuk mendaftar keanggotaan AKPAI gitu ya. Oke, Ya, Mas untuk Hamam. yang lomba MTQ tetap sesuai dengan proses ya dari kabupaten, kemudian daftar aja di provinsi nanti. Jadi tetap seperti biasa sambil menunggu info dari kantor wilayah Kementerian Agama ya dari Surabaya. Artinya di provinsi nanti akan ada event lagi ya, Bapak ya. Berarti Iya, nunggu yang diserahkan event lagi, Pak. provinsi. Untuk diambil di tingkat harus ada. nasional. Harus Kan ada ya, Pak. diadu lagi, Pak. Kemudian yang keanggotaan silakan Bu Susanti.
Mana Bu Bu Susanti? Susan atau siapa Ya, yang jawab? ya Bu Pak, ya Susan. mohon maaf, ini saya Daftarnya sambil akun ini. siaga. Ada guru pembimbing tapi masih honorer. Apakah bisa menjadi anggota AKPAI atau bagaimana? Agpai tidak hanya PNS, non PNS juga boleh. Caranya Bu? Caranya, daftarnya, saya kirim nanti tutorialnya di chat room ya. Siap, ya, seperti itu. Jadi Ya. Pak Muhammad Zain nanti mohon diperhatikan di chat room ya. Bu Susan akan men-share bagaimana cara mendaftar keanggotaan AKPAI. Jadi Siap, AKPAI tidak terima hanya kasih. untuk guru APS aja Bu ya, non PNS pun bisa ikut Iya, gabung di anggota saya AKPAI. juga honorer sejati Bu. Baru di 5 tahun terakhir saya diangkat P3K. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, bentar ya. Sudah, ya ditunggu ya. Ini ada Pak Nasir masih raise hand dan Pak Armen ada yang Iya, bertanyakan kembali. Iya, 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 izin. Ibu. Oke, Pak Nasir, Ibu. silakan Pak Nasir. Oke, silakan Pak Nasir dulu. Eh, izin Pak Mas Hamam, Bu Soraya. Iya. Mungkin sedikit, mungkin ada, ini kan juknisnya masih terus ada yang berubah-berubah juga ya. Hmm. Mungkin konfirmasi terkait dengan di kuota pendamping. Ini kan ini kan ada kuota pendamping kan ditanggung nasional ya. Hematnya ini memang sudah sangat efisiensi ya. Berarti per jenjang itu hanya satu pendamping. Nah, terkait dengan pelaksanaan lombanya itu kan ada jenjang SD itu kan ada tiga lomba ya. Nah, itu kan kalau misalnya yang didampingi oleh MTQ mungkin dia tidak cakap dipegang pidatonya begitu. Jadi kalau memang ada penambahan pendamping atau kayak bagaimana ini kan setiap cabang lah, setiap cabang itu punya pendamping setiap anak yang akan ditampilkan di nasional maksudnya. Itu kan di SMP itu kan ada MTQ, ada pidato, dan ada katakanlah ada yang nanti poster, kemudian ada juga lagi konten kreator. Nah, itu kan juga butuh pendamping kan nggak mungkin satu pendamping di tingkat SMP di semua lomba dia harus ngikut gitu. Sementara kita di penitiakan Wilja hanya 5 orang yang di cover ya. Ah, izin mungkin kemarin juga kita sudah bahas sama Pak Dir terkait bahwa kita di SPD Dinas sudah nihil. Jadi nggak tahu ini bagaimana caranya. Mungkin ada pencerahan dari Mas Amam, Bu Soraya dan mungkin dari Pak Dir terkait pendamping ini. Karena biasanya pendamping atau pelatih itu per cabang untuk satu anak tetap dengan satu cabang satu orang pendamping. Makasih Bu Soraya. Ya, terima kasih Pak Nasir. Mungkin ya idealnya seperti itu ya, satu cabang lomba pendamping ya. Nah, kalau tambah satu pendamping karena pendamping itu pasti kan yang paham betul gitu ya dengan jenis lomba yang anak atau peserta ikuti gitu. Namun kembali lagi Pak ke sebelumnya yang bisa mengangkut seluruhnya gitu ya dari pihak dari bidangnya pun kasihnya pun gitu ya bahkan kabupaten kota juga ikut serta bareng guru untuk hadir di acara tersebut. Tapi karena berhubung ini adalah keterbatasan anggaran dan juga Bapak Ibu kami juga mengundang atau melibatkan Suaranya terputus. Buaya. untuk apresiasi kita juga Bapak Ibu terhadap halo, terdengar Pak? Masih putus-putus nih. Halo Pak, terdengar? Sekarang ya. bagus Bu, Putus-putus lanjut. ya? Iya, tadi ada yang Bagus bocor ya. tuh. Iya. Iya, iya, terima kasih. Jadi ini juga bentuk apresiasi dari Direktorat PAI juga Pak dengan meskipun dengan keterbatasan anggaran gitu ya. Kenapa mungkin hanya guru saja yang kita cover gitu ya, tidak dengan bidang atau dengan yang lainnya. Ini juga salah satu apresiasi juga gitu Pak kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendidik, bisa memberikan yang terbaik untuk anak didiknya sehingga mereka berhasil ataupun apa namanya bisa tampil gitu ya urun kemampuan talent mereka gitu. Jadi dan itu juga ada sinergi juga Pak dari AKPAI gitu ya supaya
keterlibatan Akpai di situ di provinsi itu nyata Bapak Ibu. Jadi memang kami sarankan atau kami push untuk para bidang seluruh Indonesia apa namanya mengikat lah ya atau bisa juga bekerja sama dengan AKPAI gitu. Karena mereka adalah bagian dari guru-guru yang mengajarkan para anak didiknya gitu. Jadi emang ini emang dasarnya pada anggaran saja sih Bapak Ibu. Emang inginnya sih semuanya bisa terangkut atau dihadirkan, diundang semua di acara ini. Namun apa daya gitu ya. Jadi kita hanya memberikan guru-gurunya saja sebagai salah satu tadi reward lah bagi guru mereka yang mungkin mereka jarang sekali bisa ke Jakarta gitu ya, naik pesawat seperti itu. Biarlah mereka Makanya ditambah Bu Raya pendampingnya insya nih Allah per cabang. mudah-mudahan ya mudah-mudahan bisa tahun depan gitu ya nambah lagi cabang lombanya, menambah lagi anggarannya Bu seperti itu. Aya. Buaya. Yap, ya. Iya. Mohon ini sharing aja. Kalau Mm-mm. tadi permasalahannya untuk guru-guru, karena memang hanya satu per cabang, per tingkat ya, itu Ya. sebenarnya bisa saja diinisiasi dengan surat tugas dari Kanwil ke sekolah. Nanti sekolah bisa memberi SPPD untuk gurunya. Tapi itu di luar tanggungan kita panitia pusat gitu loh. Ya, betul. Seperti halnya dari bisa. Kanwil, kalau ada yang berangkat, KI stafnya berangkat, kan mandiri bisa gitu. Insya Allah kalau untuk guru, asal suratnya ke sekolah bisa. Ya, Iya, ya iya, selama iya. masih ada anggarannya ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin ada tadi Abe juga posisinya memang sudah nol anggaran ya, nol zero ya Bapak ya tadi dari Aceh ya Pak. Aduh, Bu ribet Aya. offline. Halo, ramai sekali Bu nih. Aya. Halo. Bu Aya, mohon maaf saya live duluan karena harus ke Bappenas ya. Selanjutnya silakan Bu Aya dan teman-teman untuk Siap. Oke, dipanggil sama ke sama bertugas Bappenas. ya. Terima kasih. Ini Bu mau nanya Ibu, Iya, siap. Dari mana nih? Pak Armain Bu, Oh, Pak Armain dari ya, siap Pak Lingga. Armain. Iya. Mm-mm. Ini kan terkait tadi untuk guru pembimbing. Artinya guru pembimbing itu kan persyaratan dia harus terregistrasi atau terdaftar di mempunyai KTA Akpai gitu ya. Iya. Bagaimana kalau guru sendiri yang mengikuti lomba untuk cabang gurunya? Apakah juga harus dengan persyaratan yang sama dia terdaftar di Akpai? Itu saja Ibu. Oh iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Jadi sebetulnya kalau untuk yang pendamping ini khusus yang Olimpiade, seperti itu kan ya Pak Ketua ya? Iya, betul. Jadi untuk cabang lomba yang lainnya gitu ya, seperti cipta lagu, poster yang pribadi gurunya sendiri itu tidak perlu ya, tidak harus gitu. Tapi emang sarankan ikut keanggotaannya Akpai. Tapi kalau misalnya mereka belum register di KTA Akpai, tidak apa-apa. Yang terpenting dia guru PAI gitu Pak. Kalau Punya akun dan siaga, Punya Bu. akun siaga Bu ya. guru Ya. PAI dan punya akun siaga. Tapi khusus untuk guru TK kan banyak yang tidak memiliki akun siaga, Bu. Nah, itu keunikan Udah ada maka situ ada dispensasi. dispensasi Wah. di Juknis itu. Di Juknis itu ada khusus untuk guru TK gitu ya. Guru TK kan memang tidak semuanya punya akun siaga. Itu kami persilahkan seperti itu. Khusus TK ya. Terus TK saja ya. Untuk lainnya SD sampai jenjang SMA, SMK itu harus terdaftar atau terregister di akun siaga. Dan Iya. sertakan rekomendasi dari kabupaten kota karena case-nya seperti tahun lalu itu kecolongan tuh ternyata bukan guru PAI gitu ya. Seperti itu. Jadi Terima kasih, Bu. berlapis rekomendasinya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi atau dari chatroom juga kayak sebenarnya sudah ya. Hampir sama semua pertanyaannya. Bisa nanti bisa dilihat nanti di Juknis. Mungkin setelah ini kita akan finalisasi lagi, lebih fix lagi. Gitu. Tadi Ibu sebutnya sudah share ya untuk ada tutorialnya ya untuk KTA Akpai. Misalkan Bapak Ibu yang belum terdaftar di Akpai, persilakan untuk mendaftar. Oh Bu iya Aya, Bu ya Aya. siap. Terkait yang untuk penampilan harus diberitahukan dulu ke panitia atau enggak? Ini kan ada yang talent yang minta ditampilkan di sana. Di saat lomba tanggal 27 itu Pak. Iya. Iya, itu kan nanti terakhir di tanggal 20 November. Itu ada
final keputusan ya. Iya. Dari 5 orang dari 5 finalis itu akan ditentukan gitu. Dan itu akan diinformasikan, akan terlihat kan di provinsi mana saja, atas Kenapa sakit ya suaranya deh? finalis siapa aja. Itu nanti Pak setelah tanggal 20. Oh, hanya finalis saja nanti ya yang Ya, diumumkan untuk itu. untuk yang lombanya online gitu ya. Iya, iya. Oke. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Di sini mungkin masih ada PIC untuk lomba-lomba yang lain. Ada lomba MHQ, MTQ, pidato, cipta lagu, cover lagu. Yang bagaimana sih lagi? Terkait bazar, Bu Aya? Ya, untuk bazar sudah ada di platform PAI Fair. Itu bisa langsung daftar dari sana. Oh ya. Ya, itu tanpa biaya, hanya saja nanti mungkin bisa berpartisipasi apalah ya terhadap kegiatan Ya, itu. yang saya tanya tadi moderator itu terkait dengan panggung seni, Bu Aya. Itu Oh, kan ada panggung di. seni. Nah, ya. Mm-mm. Apakah kita harus daftarkan bahwa misalkan Aceh ini ingin menampilkan panggung seninya? Apakah itu ditentukan di sana atau kita mendaftar untuk minta ditampilkan panggung seninya di malam acara itu? Oh iya, mungkin seperti itu Pak. Iya betul-betul. Jadi kalau misalnya ada yang mau tampil di malam seni, harus Iya. daftar dulu Pak, harus infokan dulu. Supaya kami juga Oh, bisa mempersiapkan settingannya segala macamnya Bapak Ibu. oke, baik. Makasih, Bu Aya. Siap. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan? Oh iya, ada Bu Rahmania sudah ya. Ini dari Rohis SMA 1 Rangsang. Mana nih Rangsang? Silakan adik-adik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari, warahmatullahi wabarakatuh. saya dari SMA Negeri 1 Rasa Mesir, yang bertanya, untuk misalnya perlombaan itu kan, Bu, kan kalau satu orang tuh mengikuti 2 perlombaan boleh tak? Ya. Boleh. Jadi satu peserta satu lomba saja ya, Dek. Gitu ya. Oh, jadi tidak boleh mengikuti 2 perlombaan. Iya, tidak boleh lebih dari satu lomba. Iya. Ada lagi tanyakan? Mungkin itu aja. Terima kasih. Siap, sama-sama. Selanjutnya Tanya ada lagi udah, Bapak udah Ibu? Bu Aya. Sudah cukup ya? Ya. Oke. Kita mohon terkait dengan jadwal terakhir pendaftaran tadi Bu Aya ya. Oh ya, yang nanti mungkin dispensasi untuk Aceh ya, karena nanti ada acara barengan dengan MTQ ya Pak ya. Iya, iya. Oke, nanti kita sampaikan ke Pak Kasubdit juga Pak Direktur untuk mungkin yang tadi ada bebarengan atau acara lainnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas atensi dan juga keaktifannya dalam Q&A PI Fair 2025 ini. Tanpa Bapak Ibu, tanpa peran serta dari kakak adik semuanya mungkin tidak akan terlaksana dengan baik gitu ya acara PI Fair Tidak ini. ikut dengan baik tadi ini mati-mati soal. Iya. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, atas kerjasamanya, juga dari tim UIN Syarif Hidayatullah, Pak Ridullah, Bu Salama, juga dari Alpai PAI, Bapak Dr. Andes Haji Endang, Zainal, Masya Allah, terima kasih banyak bersama jajarannya, juga teman-teman dari Direktorat, Mas Hamam yang hari ini langsung tadi live Zoom, karena memang hari ini ada pertemuan dengan Bappenas terkait dengan kelanjutan tuntas baca Al-Quran program prioritas dari Direktorat PAI Kemenang. Baik, izinkan saya menyampaikan satu pantun lagi ya, terakhir ya. Mohon cakapnya ya Bapak Ibu ya. Siap. Naik delman keliling kota. Cakep. Melihat indahnya Taman Mekar. Cakep. PAI Fair 2025 milik kita. Asik. Bersama berprestasi, berakhlak, dan bersinar. Baik Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk menutup acara kita, mari sama-sama kita tutup dengan baca
Alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Informasi selanjutnya jangan lupa terus pantengin medsosnya Direktorat PAI di IG-nya ya. Di PAI Kemenak. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin deh, Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di Serpong. Dobelin. Apa? Ini berapa? Kelas berapa? Nggak tahu dibawa sama Ibu Tia. Oh gitu ya. Iya. Ya. Oh per kelas ya. DMBG belum. Masih enggak kalau masuk semua. Ini kalau Bapak ikut MBG, doain aja ada yang nggak masuk gitu. Doa aja nanti.